Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita hadiahkan buat nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Usulus Salasah. Kemarin kita sudah membahas tentang mukaddimah yang pertama dari kitab Usulus Salasah ya. Mukaddimah pertama membicarakan 4 kewajiban seorang muslim dan muslimah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui agama Islam. Yang kedua, mengamalkan apa yang dia ketahui. Yang ketiga adalah mendakwahkan apa yang dia ketahui tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Kemudian terakhir adalah bersabar atas setiap gangguan yang dia alami dalam dakwahnya ya. Karena setiap orang yang berdakwah pasti mendapatkan gangguan ya. Setiap orang yang berdakwah pasti mendapatkan gangguan. Jadi harus bersabar ya. Karena ulama mengatakan sabar itu ada 3 ya. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Karena ketaatan itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan adanya kesabaran ya. Ketika sholat harus ada kesabaran. Ketika berpuasa dari pagi sampai malam ya harus ada kesabaran. Ketika jihad di jalan Allah harus ada kesabaran. Ketika menuntut ilmu harus ada kesabaran ya. Jadi apa namanya? Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Sabar yang kedua adalah as-sabru anil ma'asi ya, sabar menahan diri dari melakukan maksiat. Ketika godaan-godaan semakin ya kuat, seseorang berusaha untuk menahan dirinya agar dia tidak terjatuh ke dalam lumpur maksiat ya, dalam kubangan maksiat. Ini namanya as-sabru anil ma'asi, bersabar menahan diri dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat ya. Sabar yang ketiga adalah as-sabru alal adzafihi, ya, sabar atas gangguan-gangguan ya. Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan qaulullah wa qaul rasul ya, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti ada gangguan sehingga kita harus bersabar ya. Dan sesungguhnya ganjaran bagi orang yang bersabar ini sungguh sangat besar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas ya. Ini mukadimah pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita lihat mukadimah yang kedua. Kata beliau ya, mukadimah yang kedua ini, qala rahimahullah, ya'lam rahimakallah, ketahuilah oleh engkau, semoga Allah merahmati engkau. Rahimakallah disebut dengan jumlah i'tiradiyah du'aiyah, yaitu kata sisipan dalam sebuah kalimat dan dia berupa doa ya, dia mengandung doa ya. Sama seperti misalnya radhiyallahu anhu, rahimahullah, hafizahullah, hafizakallah. Apalagi misalnya ini disebut dengan kalimat sisipan yang berupa doa ya, namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu adalah kata sisipan atau kalimat sisipan du'aiyah karena dia mengandung doa ya. Ya'lam rahimakallah, ketahuilah oleh engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi engkau. Ya, annahu, bahwa sesungguhnya yajibu ala kulli muslimin, bahwa sesungguhnya wajib hukumnya atas setiap orang muslim wa muslimatin dan orang muslimah ya. Apa yang wajib itu? Ta'allumu thalasi hazihil masail, yaitu mempelajari 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan wajib pula mengamalkan ketiga perkara tersebut. Jadi Syekh mengatakan bahwasanya setiap muslim laki-laki ya dan perempuan wajib mengetahui 3 perkara. Setelah dia mengetahui ketiga perkara tersebut, dia wajib pula untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena sebatas pengetahuan saja tidak cukup ya. Setelah mengetahui, kita wajib mengamalkannya dan juga wajib meyakini ketiga perkara ini. Jadi wajib meyakini ketiga perkara ini, wajib mempelajarinya, dan wajib pula atas kita selaku seorang muslim dan muslimah untuk mengamalkan ketiga perkara yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, jadi Syekh tidak sebatas mewajibkan, tentu berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Al-ula, masalah pertama yang wajib untuk kita pelajari adalah annallaha khalaqana, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita ya.
bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Ini wajib untuk kita yakini bahwasanya kita tercipta karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puluhan ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bahwa kita berkewajiban untuk meyakini bahwasanya kita ini tercipta karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tercipta dengan sendirinya. Ya. Kita tidak tercipta tanpa tujuan juga, ya. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan ada tujuannya ya. Wallahu khalaqakum wama taf'alun ya. Dan Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian lakukan ya. Dan Allah menciptakan kita di dalam keadaan yang sebaik mungkin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam kejadian yang sebaik-baiknya. Ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah adalah pencipta kita sangat banyak ya. Ya, sangat banyak dalam Al-Qur'an ya. Kemudian warazaqana, dan Allah yang telah memberikan kita rezeki. Rezeki yang kita terima dalam kehidupan kita ini itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya rezeki yang kita terima itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita sia-sia. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Jadi setelah Allah ciptakan kita, setelah Allah berikan kita rezeki yang melimpah ruah di dunia ini, ya kan? Ada air hujan yang turun dari langit, ada tumbuh-tumbuhan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, buah-buahan, hewan ternak dan seterusnya, ya kan? Ini semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan di balik semua itu? Apakah tidak ada tujuannya? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki bukan tanpa tujuan, tapi Allah memiliki tujuan yang agung di balik semua itu. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia ya. Dan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Ya. Tidak seperti halnya hewan ternak ya, yang dia hidup untuk makan, setelah itu dia mati dan tidak ada hisabnya, tidak ada azabnya. Kalau manusia dia hidup di atas dunia ini, dia berkembang biak, dia makan, dia minum, dia bekerja, dan dia harus beribadah ya, karena Allah SWT menciptakan kita adalah untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Dalam ayat lain Allah berfirman Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha ya. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Tidak ada tujuannya. Walam yatrukna hamala, dan kami tidak dan dia tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap umat ada rasulnya ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Tidak ada satupun umat kecuali ada rasul yang berlalu di tengah-tengah mereka ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak menyiksa kecuali setelah kami mengutus seorang rasul ya. Jadi rasul ini diturunkan oleh Allah SWT adalah agar rasul tersebut menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, manusia akan beribadah menurut hawa nafsunya masing-masing, ya kan? Yang ini mungkin menghadap ke barat, yang itu ke timur. Oh, saya enggak mau ke barat, saya maunya ke selatan misalnya kan. Oleh karenanya, setiap orang yang tidak mau mengikuti Rasul SAW, maka tata cara beribadahnya bermacam-macam, ya kan? Itu membuktikan bahwa ibadah yang dikerjakan bukan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Rasul diutus oleh Allah SWT adalah untuk menjelaskan bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengatur hidup kita dengan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu dakhalal jannata, maka barang siapa yang mematuhinya, mematuhi siapa? Mematuhinya yaitu Rasul, hu itu kembali kepada Rasul ya. Maka barang siapa yang mematuhinya, yakni mematuhi Rasul, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka barang siapa yang mematuhi Rasul, dia akan masuk surga. Ini jaminan ya. Sebagaimana Allah berfirman apa? Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya. Barang siapa yang mematuhi Rasul, barang siapa yang mematuhi Allah dan mematuhi Rasul, dia akan masuk surga ya.
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mematuhi Allah dan Rasul, sungguhnya dia telah mendapat keuntungan yang sangat besar ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah apa? Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Qila, Rasulullah ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mematuhiku dia masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku dia masuk neraka ya. Jadi Allah SWT telah menciptakan kita. Allah SWT telah memberikan kita rezeki, tapi di balik semua itu ada tujuannya, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ciptakan kita sia-sia tanpa tujuan ya. Oleh karena Allah mewajibkan kita beribadah, Allah tidak biarkan kita beribadah dengan cara kita sendiri. Allah utus Rasul untuk setiap umat manusia ya. Dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah Rasul untuk seluruh umat manusia, bukan untuk kalangan tertentu ya. Nah, orang yang menaati Rasul dia akan masuk surga. Ini ganjarannya ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Siapapun ya. Kalau ditanya mau masuk surga enggak? Pasti jawabannya apa? Mau masuk surga. Nah, jalan masuk surga itu bagaimana? Yaitu taatur Rasul, menaati Rasul SAW. Ini jaminannya ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang menentangnya, memaksiatinya, yaitu memaksiati Rasul, dakhalan nar, dia akan masuk neraka ya. Jadi patuh kepada Rasul membawa kita masuk surga, dan menentangnya membawa kita masuk ke neraka. Dalam surah An-Nisa apa? Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang memaksiati Rasul dan melangkahi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk neraka ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa setiap permasalahan yang disebutkan oleh Syekh, beliau sebutkan juga dalilnya ya. Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun memaksiati rasul. Fa'akhaznahu akhzaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang pedih ya. Jadi Allah SWT telah menjelaskan kepada kita bahwasanya dia telah mengutus seorang rasul kepada kita, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita beriman kepada beliau ya. Padahal sudah berlalu berapa? 14 abad ya dari diutusnya Rasulullah SAW. Tapi kita orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul saja. Ini juga dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya tidak ada rasul lain di kalangan umat ini, ya kan? Sehingga Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Siapapun yang mengaku nabi di zaman kita ini, nah itu tidak boleh dibenarkan ya. Bahkan dia apa? Pendusta ya. Dajjaluna kazzabun ya. Bahwa dia adalah pendusta ya, pembohong besar. Tidak ada rasul apapun karena agama sudah sempurna ya. Kitab kita terjaga, enggak ada yang perlu diperbaiki dari agama ini, sehingga tidak perlu rasul yang baru ya. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, karena di akhirat nanti Rasulullah menjadi saksi atas amalan kita ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan supaya kalian jadi saksi atas umat manusia. Rasul-rasul terdahulu di akhirat yang mereka jadikan saksi bahwa mereka telah menyampaikan dakwah adalah ulama dari kalangan umat ini, ya kan? Wa yakuna rasulu 'alaikum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida ya. Dan rasul ini yaitu Rasul Muhammad SAW, dia menjadi saksi atas amal kita. Benar enggak kita amalkan ini, ya kan? Rasulullah yang nanti jadi saksi ya. Kalau benar insyaallah dia terbebas dari neraka ya, dan insyaallah masuk surga. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu siapa? Musa alaihissalam ya. Tapi kenapa hanya Musa yang disebut, padahal Harun juga rasul yang diutus oleh Allah kepada kepada Fir'aun ya. Kenapa? Karena yang rasul utama adalah siapa? Musa ya.